Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Hazasabita akan menjelaskan materi mengenai ideologi kepartaian Partai Gerindra. Jadi, Partai Gerindra ini berdiri pada tanggal 6 Februari tahun 2008 yang mana pertama kali didirikan oleh Profesor Soehardi almarhum. Lalu pada tahun berikutnya barulah dipimpin oleh Pak Prabowo hingga saat ini. Lalu apa sih arti dari gambar burung Garuda yang ada di bendera Partai Gerindra? Arti dari burung Garuda yang ada di bendera Partai Gerindra adalah melambangkan Pancasila, yang mana ideologi daripada Partai Gerindra itu sendiri yaitu nasionalis yang mana berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum diamandemen. Lalu bagaimana sih Partai Gerindra ini mendefinisikan konsep suatu negara menurut ideologinya? Merujuk daripada narasumber yang telah kami wawancarai, bahwasanya konsep negara yang ideal menurut Partai Gerindra yaitu yang berpedomankan kepada Pancasila, yang mana pada Pancasila tersebut terdapat 5 sila, salah satunya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya tidak ada tumpang dan tindih antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya, yang mana seluruh warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil. Lalu jika kita berkaca daripada situasi Indonesia saat ini, yang mana sudah banyak sekali para koruptor namun tidak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Lalu di manakah letak keadilan sosial tersebut? Lalu salah satu kader Partai Gerindra ini memberi pendapat bahwasanya kita tidak boleh atau kita jangan hanya melihat atau berpatokan kepada satu sila saja. Namun jika kita lihat kembali, terdapat sila kedua yang mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya adalah para koruptor itu juga merupakan manusia yang mempunyai keluarga, anak, istri, dan hati nurani. Jadi kita tidak boleh hanya berpatokan kepada satu sila saja. Lalu apakah Partai Gerindra ini memiliki rencana-rencana atau langkah-langkah yang konkret untuk mengimplementasikan ideologi politiknya? Tentu saja Partai Gerindra memiliki langkah-langkah yang konkret seperti membuat program-program yang pro terhadap masyarakat dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Partai Gerindra juga ikut berpartisipasi pada pemilu 2024. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Virgin yang akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kaderisasi pada Partai Gerindra ini sendiri. Jadi kemarin saya sempat bertanya bagaimana Partai Gerindra ini melatih kader-kader potensial di tingkat lokal. Jadi kepemimpinan beliau sebagai ketua DPC, mereka mempunyai struktur partai dari atas ke bawah. Ada ketua DPC, ada AC, dan ada ranting. Mengkaderisasinya dengan mengajak anak-anak muda dan orang yang sejalan dengan mereka untuk melakukan pertemuan secara intens. Mereka juga melakukan banyak kegiatan intens, mungkin salah satunya bersosialisasi kepada masyarakat, melakukan berbagi sosial, membantu kesehatan masyarakat. Kegiatan itu dilakukan dari bawah, dari ranting yang sering mereka adakan, rapat-rapat di kantor DPRD. Pada pertanyaan saya mengenai kaderisasi ini juga tentang apa program yang akan digulirkan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dan kaderisasi Partai Gerindra itu sendiri. Nah, di mana beliau mengatakan bahwasanya mereka mengajak generasi Gen Z ini dengan mengadakan lomba-lomba yang mungkin bisa mempersatukan kaum muda yang kegiatannya tentang kepemudaan. Yang ketiga, mengenai apakah Partai Gerindra ini itu sendiri memiliki target tertentu dalam hal jumlah peningkatan kader perempuan. Nah, beliau mengatakan bicara tentang target,
mungkin semua target, tetapi benar beliau berkata kalau untuk profil perempuan itu sendiri itu sangat sulit. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah merangkul anak-anak muda pemilih pemula ini yang baru tahun ini yang bakal nyoblos gitu. Nah, seperti kegiatan kemarin yang mereka lakukan tetapi dengan tidak membawa nama partai. Kegiatannya dengan memanggil ustadz-ustadz untuk mengisi anak-anak muda ini untuk mencerdaskan mereka, mengarahkan mereka jangan sampai berbuat asulah seperti itu, perbuatan bebas. Nah, itu salah satunya cara mendekati kaum muda dan kaum perempuan. Selanjutnya pertanyaan saya mengenai bagaimana Partai Gerindra ini mengukur perkembangan kader-kadernya dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka. Nah, beliau mengatakan bahwa dengan turun langsung, dengan melakukan survei-survei dan menempatkan beberapa kegiatan itu di tempat-tempat dan laporan kegiatan yang harus dilaporkan setiap minggunya setelah survei dalam bentuk foto atau tulisan serta di mana tempat survei itu dilakukan. Nah, itu cara Partai Gerindra ini dalam memantau mereka untuk meningkatkan kualitas mereka. Nah, yang terakhir itu mengenai kaderisasi. Bagaimana Partai Gerindra ini merencanakan untuk melibatkan kader-kader muda dalam proses kaderisasi dan memberikan mereka peluang yang adil. Beliau menjawab kebetulan kaderisasi mereka ini 70% pemuda semua dan berharap anak muda sebagai penerusnya. Dari awal Gerindra ini membina mereka, Gerindra ini mempunyai sayap kepemudaan seperti PIRA untuk perempuannya. Ada anak-anak GMD atau Gerindra Masa Depan. Anak-anak GMD ini anak-anak muda yang mereka didik dan bekalkan. Anak-anak yang berprestasi akan dibantu untuk berkuliah di luar negeri dan ini seluruh Indonesia. Dan nanti akan diarahkan di bidangnya masing-masing. Dan katanya ada klosternya per tahun itu ada gelombangnya. Jikalau S1 selesai dan melanjutkan S2 akan dibiayai dan ini terbuka untuk umum. Akan tetapi untuk umurnya itu sendiri terbatas gitu. Baiklah, itu saja materi mengenai kaderisasi pada Partai Gerindra itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agriani dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 22 semester 3. Di sini saya ingin membahas mengenai kepemimpinan dan ada beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan dalam Partai Gerindra itu sendiri. Baiklah, di sini saya ingin menarik kesimpulan mengenai kepemimpinan dalam Partai Gerindra ini. Visi dan misi mereka ialah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, ingin adanya perubahan dan ingin menjadikan negara Indonesia negara yang berdiri tanpa adanya bergantung pada negara lain. Lalu Partai Gerindra ini sendiri dapat mengatasi tantangan dalam kepemimpinan karena mereka memiliki prinsip mengedepankan asas dan tidak menjatuhkan partai-partai lainnya. Menurut Partai Gerindra, tantangan terberat mereka ialah bahwasannya tidak lepas dari fitnah-fitnah partai-partai lainnya. Maka dari itu mereka menyikapi hal ini, lalu mereka olah dengan prinsip-prinsip mereka yang berbeda. Apalagi nih kaum politik yang pada intinya salah jadi benar, benar jadi salah. Maka dari itu mereka pilih untuk diam. Lalu Partai Gerindra ini sendiri menyediakan yang namanya sekolah politik karena mereka ingin menciptakan kaum muda untuk masuk ke dunia politik. Dengan adanya tes dan seleksi, disitulah mereka ingin melihat sejauh mana dan apa tujuan mereka untuk menyalonkan masuk ke Partai Gerindra ini sendiri. Kan 90% orang masuk ke politik ini
untuk menjadi anggota dewan. Maka dari itu Partai Gerindra ini sendiri menyediakan yang namanya sekolah kader. Pemimpin Gerindra ini sebelumnya belum pernah memimpin di kabupaten ataupun provinsi. Namun beliau ialah seorang yang idealis. Maka dari itu beliau sebelumnya suka mengkritik hal-hal yang menurut beliau kurang baik, masalah lampu, polisi, dan lain-lain. Segini saja kesimpulan dari saya mengenai kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Kurniawan yang akan melanjutkan materi dari teman saya. Kemarin kami sempat berdiskusi dengan salah satu petinggi Partai Gerindra yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Dengan hasil rapat tersebut, saya sudah dapat jawaban dari pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah
Faktor apa saja yang dipertimbangkan Partai Gerindra ketika mengambil keputusan strategis terkait kampanye politik? Faktor apa saja yang dipertimbangkan Partai Gerindra ketika mengambil keputusan strategis terkait kampanye politik? Faktor terkait pertimbangan Partai Gerindra ketika mengambil keputusan strategis terkait kampanye politik. saya rasa nggak ada yang strategis kalau kampanye politis, karena kita udah digariskan, udah ada ADRT kita, ya bahwa kita boleh berkampanye, tidak boleh menjatuhkan partai lain, tidak boleh menjelekkan partai lain, ya strategis kita yang kita ambil ya sesuai dengan apa yang lagi dibutuhkan masyarakat saat itu. Semisal masyarakat banyak berkeluh tentang beras murah, ya kita mengkampanyekan ibaratnya seperti apa, ini nasional ya, bukan ini ya, ibaratnya kita membicarakan swasembada beras, seperti itu, tentang anak muda, dan kita ini. Kalau strategi khusus saya rasa nggak ada. Kita pada prinsipnya itu udah diatur oleh ADRT partai kita. Nggak ada ya, Pak? Ya. Juga. Bagaimana Partai Gerindra melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan untuk urusan penting partai? Kalau kita mengambil keputusan partai dalam tingkat, apakah DPC, apakah pusat, atau gimana tuh? DPC aja. DPC, kalau DPC kita melakukan rapat. Di DPC itu ada yang namanya ketua, wakil ketua, satu itu OPK, wakil ketua dua itu Bapilu, ada sekretaris, ada bendahara di situ, ya. Kita rapat dengan posisi yang pengurus, nanti kita putuskan bersama. Itu mengambil keputusan kita seperti itu. Bukan semuanya bonyong, misalnya saya nggak suka langsung. Ini enggak, kita rapat bersama, pengurus dulu, di situ ada Bapilu, ada pemenangan pemilu kita, ada AWK sebagai motor organisasi kita, duduk. Jadi kalau seandainya kita boleh dikatakan kita sidang kecil lah, baru kita ambil keputusan. Nah itu kenapa saya tanya tadi nasional apa ini. Kalau misalnya kita bahasa nasional, kita ada mahkamah partai. Kalau di daerah nggak ada. Jadi kalau kita bermasalah, ambil keputusan yang urgent, sifatnya larinya ke level pusat. Jadi kita disuratin, kita ada di pusat. Misalnya ada putusan PAW gitu kan. Ditanya kenapa nih harus PAW nih? Apa dasarnya PAW? Jadi di sidangnya kita di pusat. Tuh. Lanjut, Pak. Bagaimana Partai Gerindra menyeimbangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat luas ketika mengambil keputusan strategis? Itu tadi. Jadi semuanya itu kan yang kita lakukan, ngambil keputusan sifatnya strategis. Ya ini kita rapatkan bersama-sama dulu, yang selalu kita bicarakan bersama-sama, ya seperti apa, harus apa yang kita lakukan. Setelah kita hasilnya kita laporkan ke TPD, tingkat provinsi. Setelah provinsi mengiyakan, baru kita turun apapun itu perintahnya. Yang sifat-sifat strategis tadi tetap kita musyawarahkan dengan seluruh anggota. Yang pertama itu tadi ketua, sekretaris, OKK, sama Bapilu. Semuanya itu sifatnya harus kita diskusikan. Perlu adik ketahui ya, fraksi Gerindra yang ada di sini, saya selalu
laporan kegiatan mereka, perbuatan mereka turun langsung kepada masyarakat itu setahun sekali. Itu harus dilaporan ke saya. Dan para calegnya, kader-kader itu sama, 1 minggu sekali itu harus bikin laporan. Seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat, strategi apa yang mereka lakukan masyarakat, dan apa yang telah mereka kerjakan dari masyarakat, kepada masyarakat. Begitu. Hari, jam harus ada di situ. Baik Pak, saya mau jadi teman-teman mengucapkan terima kasih Pak. Demikian video dari materi yang saya sampaikan tadi. Apabila ada salah kata atau salah omongan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya Aditya Putra Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.